Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang keempat, ayat 6 sampai yang ke-12. Judul renungan kita pada hari ini adalah menolak menjaga sesama. Ketika Tuhan bertanya pada Habil, Kain jawab, apakah aku penjaga adikku? Dengan jawaban retoris itu, Kain bukan mau mengatakan aku tidak tahu, melainkan menyatakan pengingkaran, aku bukan penjaga adikku. Artinya, Kain menyatakan bahwa menjaga saudaranya adalah hal yang sama sekali bukan urusannya, bukan kewajibannya, bukan tanggung jawabnya. Di bumi yang riuh ini, banyak pihak menolak kewajiban untuk ikut menjaga sesama. Orang melakukan sesuatu tanpa peduli bahwa tindakannya bisa mencelakai sesama. Contohnya banyak, para pembunuh, para teroris, pedagang narkoba, pelaku perdagangan manusia. Demikian juga orang yang bukan karena terpaksa keadaan menafikan protokol kesehatan sehingga dirinya berpotensi menularkan penyakit pada sesama. Adalah pihak-pihak yang menolak menjaga sesama. Tidak hanya itu, memanfaatkan wabah sebagai peluang meraup untung dengan menaikkan harga kebutuhan kesehatan, mempermainkan harga sembako sehingga rakyat dirugikan, mengunggah konten pornografi, menebarkan hoax untuk memicu kekacauan adalah wujud-wujud dari penolakan terhadap tanggung jawab untuk menjaga sesama dan masih banyak lagi. Menuruti keinginan untuk berbuat sesuatu tanpa peduli bahwa perbuatan itu bisa mencelakai sesama adalah menolak menjaga sesama. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa sesama diberikan oleh Tuhan untuk kita diterima sebagai saudara. Itu adalah perintah agar kehadiran kita di tengah sesama sungguh merealisasikan amanat dari Tuhan untuk ikut serta menjaga mereka. Jadi menuruti keinginan untuk berbuat sesuatu tanpa peduli bahwa perbuatan itu bisa mencelakai sesama adalah menolak menjaga sesama. Nah, renungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang 4 ayat yang ke-6 dan 12. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa itu sudah ngintip di depan pintu. Dia sangat-sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain mukul Habel. Adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel? Adikmu itu. Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, pasal 4 ayat yang ke-6, itu bicara kondisi orang yang berdosa. Kenapa? Karena ceritanya gini ya, latar belakangnya Kain ini mempersembahkan korban, tapi persembahan korbannya itu ditolak. Karena ditolak, dia itu merasa iri hati. Hatinya itu panas, benci setengah mati. Nah, kondisi orang yang berdosa itu mengisi emosi-emosi di dalam dirinya itu dengan hal-hal yang negatif. Yaitu adalah dendam, benci, iri hati. Terus pokoknya yang negatif-negatif itu dikumpulkan jadi satu.
diakumulasi. Sehingga terjadilah apa? Hatimu panas dan mukamu muram. Sedangkan sebaliknya, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Ini Tuhan yang bilang ya. Saudara, kalau kita ini berbuat baik, teman, kebaikannya itu kita tujukan untuk Tuhan. Gitu ya. Bukan kita melawan kebaikan untuk keuntungan diri kita masing-masing. Nah, jikalau hal yang demikian terjadi, maka bukankah kita akan berseri-seri jika melakukan hal itu? Ada sukacita gitu loh kalau kita tuh berjalan dalam jalur yang benar. Ya kecuali kalau Anda tidak suka kebenaran ya. Anda akan menderita sekali. Tapi secara orang yang sudah dikasih oleh Tuhan, orang percaya, harusnya akan berseri-seri tuh, bersukacita kan kalau kita berbuat baik. Benar gak? Nah, firman Tuhan berkata gini. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Jadi Tuhan itu sudah memberikan Kain. Kalau Kain itu sudah mukanya muram, hatinya panas, sebentar lagi pasti melakukan hal yang negatif. Ini kan masih di ranah perasaan, belum ke action. Perasaan yang buruk akan menghasilkan action yang buruk. Jangan lupa itu. Ya. Dan Tuhan sudah peringatkan. Yang terjadi apa? Kain mengabaikan. Kain malah ngomong, marilah kita pergi ke padang. Ini pembunuhan berencana ya. Jadi sengaja di padang mungkin gak ada orang, terus tiba-tiba Kain mukul Habel. Orang gak ada yang tahu, gak ada saksinya. Langsung bunuh dia. Jadi Kain itu tak menghiraukan suara Tuhan. Dan lebih menuruti hawa nafsunya. Ya ini ciri khas orang berdosa. Orang berdosa tidak akan pernah mau menuruti suara Tuhan. Tuhan yang mana dia belum percaya kok. Dia belum mengenal. Gimana caranya menuruti? Pasti tidak mungkin. Jadi ini pembunuhan berencana yang pertama kali terjadi. Ya. Nah sekarang respon Kain. Firman Tuhan ngomong sama Kain. Habel mana Habel bro? Langsung Kain dengan menjawab. Aku tidak tahu. Memangnya aku menjaga adikku. Ngomong ini kurang ajar ya. Ngomong sama Tuhan modelnya kayak gini. Jadi sikap kurang ajar Kain ini setelah membunuh Habel ini dan ditegur oleh Tuhan. Aduh gimana ya. Tidak merasa bersalah. Terus kalimat yang dikeluarkan tuh sangat sinis sekali. Jadi saudara bahaya ya. Jikalau Anda mengatakan Kain ini kurang ajar banget ya. Tapi di lain pihak Anda tuh sebagai orang yang pernah ditegur orang berkali-kali. Terus Anda tidak merasa bersalah. Ya berarti Anda tuh tidak ada bedanya sama Kain gitu loh. Karena sudah ditegur berkali-kali tetap do the same thing. Melakukan hal yang sama. Yang membuat Tuhan itu terluka hatinya. Nah, sebagai pelajaran penting, apakah kita ketika ditegur oleh Tuhan bersikap sama seperti Kain? Kurang ajar kayak gitu. Tuhan jangan campurlah dengan urusanku dalam hal ini. Jangan turut campurlah. Aku pengen sendiri Tuhan dalam hal ini. Jangan sentuh-sentuhlah. Kayak gitu. Jikalau demikian, bertobatlah. Karena bukan kebetulan Anda mendengar firman Tuhan hari ini. Kita lanjut. Tuhan itu tidak tinggal diam menghadapi respon Kain model kayak gitu tuh. Model kurang ajar itu. Tuhan tidak tinggal. Tuhan ngomong, apa sih kau perbuat ini? Darah adikmu sudah bicara teriak kepadaku. Jadi teguran keras Tuhan sebagai respon kurang ajar Kain. Jadi jangan heran. Setiap kali kita respon kurang ajar sama Tuhan. Teguran Tuhan tidak kurang keras untuk mendidik kita. Untuk mengajar kita. Supaya kita memiliki sikap yang baik. Ketika ditegur itu seperti apa. Sama seperti Daud loh. Ketika ditegur dia tuh nyesel. Bukan malah ngamuk-ngamuk. Miso-miso mungkin. Bukan. Tapi Daud memiliki hati yang bertobat. Yang penting itu.
Kain tidak memiliki hati yang bertobat. Jadi mungkin Kain berpikir nggak ada orang yang tahu, Tuhan nggak bisa apa-apa kok. Nggak ada yang menindaklanjuti. Mungkin pikiran Kain kayak gitu ya. Tapi Allah tuh nggak akan tinggal diam. Karena Allah tuh memiliki sifat keadilan yang tidak ada pada dirinya. Pasti ada. Yaitu sangat benci sama ketidakadilan kok. Nah ini hukuman Kain. Kain itu kan petani. Berarti dia seharusnya kan tergantung sama hasil tanah tuh. Nah terhadap yang hasil tanah itu dia ngomong, tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara. Jadi asalnya jadi petani yang mungkin lebih settle, tapi sekarang jadi pengembara karena apa? Tanahnya itu menolak dia, tidak mau menghasilkan. Bahasa kerennya itu produktivitas tanah itu turun. Nah karena produktivitas tanah turun, tidak bisa menghasilkan lagi. Maka untuk mencari penghidupan, maka dia itu harus pindah tempat. Cari area yang masih subur, kemudian dia bercocok tanam lagi. Sehingga jadilah dia pengembara di bumi. Jadi inilah hukuman yang diterima oleh Kain. Karena Tuhan tidak pernah ya membiarkan ketidakadilan itu merajalela. Saudara perlu tahu ini. Jadi keadilan Tuhan pasti akan dinyatakan. Entah di dalam kehidupan yang sekarang ataupun di kehidupan setelah kematian. Yang penting keadilan dia tidak pernah berubah. Dan fakta ini seharusnya memberikan penghiburan pada kita semua bahwa ketika keadilan diinjak-injak, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Apakah saat ini saudara mengalami ketidakadilan? Jika iya, firman Tuhan hari ini cocok untuk saudara. Yaitu dia tak akan pernah tinggal diam untuk membela perkara saudara. Tuhan Yesus memberkati.